Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal lagi, yaitu soal TKP atau Tes Karakteristik Pribadi CPNS 2023. Dan di video ini kita akan bahas sebanyak 10 soal lagi. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Bagaimana sikap Anda ketika rekan yang berbeda agama tidak memberi ucapan selamat hari raya? A. Memahami dan menghormati jika merupakan perintah agamanya. Ini bagus ya jawabannya. Kita harus memahami dan menghormati jika memang hal tersebut tidak dibolehkan atau tidak dibolehkan untuk mengucapkan atau menyampaikan selamat hari raya ke agama lain. Itu kita harus memahami dan menghormati hal tersebut. Jadi kita keep jawaban yang A. Yang B menuduh intoleran. Ini jelas bukan, karena perihal mengucapkan selamat hari raya ini bukan termasuk ke hal yang intoleran, kecuali jika kita mengganggu seseorang ketika beribadah. Mungkin itu bisa kita kategorikan ke hal yang intoleran. Tapi ketika seseorang tidak mengucapkan ucapan selamat hari raya, berarti mungkin ada aturan atau perintah di ajaran agamanya yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus memahami dan menghormatinya. Yang C memusuhi, ini juga tidak boleh kita lakukan antar sesama umat beragama. Yang D mengklarifikasi hal tersebut agar tidak berprasangka buruk. Ini juga mungkin boleh dilakukan, boleh kita lakukan, tetapi poin yang A itu lebih tinggi dibandingkan dengan poin yang D. Yang E menduga itu bentuk intoleran. Ini hampir mirip atau hampir sama dengan jawaban yang B. Jadi untuk soal yang nomor 1 ini, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah pilihan yang A. Memahami dan menghormati jika merupakan perintah agamanya. Lanjut ke soal nomor 2. Pada saat Anda sedang istirahat, ada tamu yang bertanya mengenai tempat unit pelaksana pelayanan umum. Padahal sudah jelas ada papan petunjuk arah menuju kantor tersebut. Sikap Anda adalah, ya di sini disebutkan bahwa kita sedang istirahat dan ada tamu yang bertanya. Oke, pilihan yang A, memberitahu bahwa ada papan petunjuk arah menuju kantor tersebut. Ini boleh kita lakukan, tetapi kita harus lihat kondisi dulu. Ada sebagian orang yang tidak bisa membaca atau tidak bisa menggunakan papan petunjuk arah. Jadi walaupun ada papan penunjuk arah di sekitar atau di suatu tempat, dia tidak bisa menggunakan papan petunjuk arah tersebut. Dan butuh bantuan dari seseorang untuk membantu, untuk menemukan tempat yang mau dia tuju. Kemudian yang B, menunjukkan letak kantor tersebut sekilas saja. Pilihan ini juga bukan pilihan yang punya poin yang tinggi, karena di sini ada kalimat sekilas saja. Mungkin orang yang minta bantuan ini tidak bisa juga memahami ketika kita cuma menunjukkan sekilas. Apalagi kalau misalnya orang ini sudah berumur tua atau udah berusia lanjut. Kemudian yang C, menyuruh teman untuk mengantarkannya. Nah, jika kita sedang istirahat, berarti otomatis teman kita juga sedang istirahat. Jadi kita juga tidak bisa merepotkan teman kita. Kemudian yang D, tidak menghiraukannya karena Anda sedang istirahat. Ini juga bukan suatu perilaku ASN yang baik. Karena jika ada seseorang yang butuh bantuan, kita harus bisa membantu sebisa kita. Kemudian yang E, mengantarkannya menuju kantor yang ditujunya. Dari kelima pilihan ini, pilihan yang E memiliki poin yang lebih tinggi dibandingkan 4 jawaban sebelumnya, yaitu mengantarkannya menuju kantor yang ditujunya. Dan juga di soal disebutkan bahwa kita sedang istirahat, berarti otomatis kita tidak mengerjakan sesuatu dan kita bisa menolong orang ini untuk menuju kantor yang ingin ditujunya. Begitu. Soal yang ketiga, ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban Anda, maka Anda A. Mencari kambing hitam penyebab masalah. Ini jelas bukan
Bukan jawabannya, karena kita tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai kambing hitam atau mencari kambing hitam, nggak boleh. Jika kita menghadapi suatu masalah, kita harus bertanggung jawab terhadap masalah tersebut dan berusaha untuk mencari solusi. Jadi kambing hitam ini tidak boleh. Kemudian yang B, melihat dulu adakah pihak lain yang turut bersalah dalam hal ini. Ini juga enggak. C, membiarkan masalah tersebut berlangsung. Ini juga nggak baik. D, seharusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan masalah itu. Karena ini pekerjaan kita, jadi kita yang harus bertanggung jawab terlebih dahulu. Jadi yang D juga bukan. Yang E akan tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya. Ya, jadi untuk soal nomor 3, pilihan yang paling tinggi poinnya adalah yang E, akan tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya. Mencari solusi di sini bisa jadi kita meminta bantuan ke teman kita atau kita belajar lagi, atau meminta petunjuk ke atasan juga boleh, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Menjelang beberapa hari keberangkatan ke luar negeri, rumah Anda kemalingan. Pencuri ternyata telah mengambil uang yang dipersiapkan untuk keperluan hidup selama menempuh pendidikan di sana, maksudnya di luar negeri. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Membatalkan rencana berangkat ke luar negeri. Ini sepertinya bukan ya, karena jika kita sudah punya kesempatan untuk menempuh pendidikan ke luar negeri, berarti itu kesempatan yang besar, kesempatan yang langka, dan kita harus mengusahakan kesempatan tersebut bagaimanapun caranya. Jadi kalau membatalkan berarti kita menyerah karena kita tidak punya uang. Ini sepertinya bukan. Kemudian yang B, dengan berat hati menawarkan kesempatan kepada teman. Ini juga bukan. Karena di sini secara tersirat kita juga menyerah walaupun kita memberikan kesempatan tersebut kepada teman kita. Kemudian yang C, mencari pinjaman uang untuk keperluan hidup di luar negeri. Nah, kalau kita meminjam uang dan kita cuma belajar, jadi kalau di poin C ini mencari pinjaman uang untuk keperluan hidup di luar negeri, mungkin bisa kita lakukan, kita keep. Yang D, karena mendapat musibah, mendiskusikan dulu dengan keluarga, ini juga mungkin kita lakukan. Ya, jadi poin C dan D ini pilihan yang baik. Kemudian yang E, tetap berangkat ke luar negeri dan bekerja paruh waktu di sana. Nah, poin E juga baik. Jadi di antara C, D, E, pilihan yang paling tinggi poinnya kayaknya adalah pilihan yang E, tetap berangkat ke luar negeri dan bekerja paruh waktu di sana. Karena dengan kita memilih E, kita tidak perlu melakukan pinjaman uang, dan kita dapat hidup di luar negeri dan tetap bisa melanjutkan pendidikan. Jadi, jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 5. Anda baru saja dipindah tugaskan pimpinan ke unit kerja yang lain. Di tempat kerja yang baru, ternyata banyak rekan kerja yang asing bagi Anda. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Mempelajari beban kerja yang baru dan mendiskusikan untuk menyelesaikannya. Ini bagus, kita keep. Kemudian B, menunggu instruksi dari pimpinan. Juga bagus. C, mempertimbangkan untuk mengajukan pindah ke unit kerja yang lain. Poin C ini bukan, karena kita sudah diutus atau diperintah oleh pimpinan. Jadi kita tidak boleh mengajukan pindah. Kita coret yang C. Yang D, mencoba berinteraksi dengan rekan kerja yang baru dan melaksanakan tugas bersama. Ini juga bagus. Kemudian yang E, lebih nyaman melaksanakan tugas secara mandiri saja. Poin E bukan. Pilihan yang memiliki poin paling tinggi adalah pilihan yang D, mencoba berinteraksi dengan rekan kerja yang baru dan melaksanakan tugas bersama. Lanjut ke soal nomor 6. Anda baru saja diangkat menjadi kepala bagian di kantor. Beberapa bulan kemudian, Anda mendapat teguran dari pimpinan. Unit kerja yang Anda pimpin mengalami penurunan kinerja. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Mengingatkan kepada tim agar meningkatkan kinerja. Pilihan yang baik. Kemudian B. Memberikan surat peringatan kepada anggota yang tidak disiplin. Nah, untuk memberikan surat peringatan ini akan lebih baik jika kita sebelumnya memberikan teguran halus atau memberikan
nasihat terlebih dahulu. Jadi sepertinya kalau memberikan surat peringatan langsung ini nggak baik. Kemudian yang C, mengundurkan diri dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ini juga bukan, ya. Karena jika kita ditunjuk, berarti kita harus bertanggung jawab dan kita harus mencoba terlebih dahulu untuk membuat tim kita bisa meningkatkan kinerjanya. Yang D, memberikan insentif kepada tim agar kinerjanya meningkat. Ini juga pilihan yang bagus. Yang E, memberikan semangat agar kinerja tim meningkat. Juga bagus. Jadi, di antara jawaban ini, sepertinya yang paling bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja anggota tim adalah dengan memberikan insentif kepada tim agar kinerjanya meningkat. Oke, lanjut ke soal yang ketujuh. Anda baru saja pindah rumah ke daerah yang masyarakatnya majemuk. Di sana, ada kebiasaan gotong royong membersihkan lingkungan desa 1 kali setiap bulan. Akan tetapi, saat itu bertepatan acara rapat di kantor. Sikap Anda adalah A. Menyuruh asisten rumah tangga untuk mengikuti gotong royong. Ini mungkin bisa kita lakukan ya. Ibaratnya kita mengutus perwakilan untuk mengikuti gotong royong tersebut. Kemudian yang B, izin tidak ikut gotong royong karena ada rapat penting di kantor. Nah, pilihan yang A lebih baik daripada pilihan yang B. Jadi kita skip pilihan yang B. Kemudian pilihan yang C, ikut gotong royong sebentar. Kemudian segera pergi ke kantor untuk rapat. Nah, ini juga boleh kita lakukan. Berarti kita ibaratnya menghormati sesama warga masyarakat. Poin yang D, tidak ikut gotong royong tetapi mengirimkan makanan dan minuman. Nah, ini mungkin kita bisa lakukan, tetapi poin yang C itu lebih baik. Kemudian yang E, segera pergi ke kantor sebelum acara gotong royong dimulai. Nah, ini jelas tidak boleh kita lakukan. Jadi, di antara ke-5 pilihan ini, yang memiliki poin yang paling tinggi adalah C. Ikut gotong royong sebentar saja, kemudian segera pergi ke kantor untuk rapat. Nah, dengan kita memilih yang C ini, berarti kita tidak ada, kita bisa menghadiri kedua acara ini, baik gotong royong maupun acara rapat di kantor. Lanjut soal nomor 8. Ketika proyek kerja yang Anda pimpin tidak memberikan hasil yang optimal, gara-gara ada salah satu anak buah Anda yang melakukan kesalahan, maka A, itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Jawaban yang A ini jelas bukan poin yang tinggi, karena jika anggota tim kita melakukan kesalahan, otomatis kita sebagai pimpinan tim itu bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat. Jadi, otomatis A kita skip. B, Anda tidak dapat dipersalahkan. Ini juga jelas bukan. Sama ya, ini jelas bukan. Karena jika anggota tim melakukan kesalahan, otomatis itu juga merupakan tanggung jawab kita secara tidak langsung. Karena anggota tim melakukan sesuatu berdasarkan instruksi kita. Dan jika anggota tim melakukan kesalahan, kita harus menasehati atau memberikan sanksi dan sebagainya. Yang C, anak buah itu harus bertanggung jawab terhadap semuanya. Ya, mungkin anak buah itu harus bertanggung jawab, tetapi juga ada andil kita terhadap tanggung jawab itu. Jadi C juga bukan. D, bagaimanapun juga sebagai pimpinan proyek Anda pun turut bertanggung jawab. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, poin D itu sepertinya memiliki poin yang paling tinggi. Lanjut ke yang E, hal itu menjadi kekeliruan anak buah Anda semata. Ini bukan. Jadi, dari ke-5 pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Bagaimanapun juga, sebagai pimpinan proyek, Anda pun turut bertanggung jawab. Lanjut ke soal nomor 9. Jika Anda diberi tugas baru oleh atasan Anda, dan tugas itu belum pernah Anda lakukan sebelumnya, sikap Anda adalah A. Menerima pekerjaan tersebut, dan kemudian menyerahkan pekerjaan tersebut kepada teman Anda. Ini jelas bukan, karena pimpinan atau atasan memberikan tugas tersebut kepada kita, dan kita harus bertanggung jawab atau berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi, A bukan, B menolak pekerjaan tersebut. Ini juga
bukan hal yang baik untuk kita lakukan. Jadi poinnya tidak paling tinggi. Kemudian C, menerimanya dengan terpaksa. Ini juga bukan. Ya. D, tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini sejauh ini punya poin yang paling tinggi. E, meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Ini juga bukan. Karena apapun tugas yang diberikan oleh atasan sepanjang ini sesuai dengan aturan dan etika di kantor, ini kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Begitu. Soal nomor 10, ketika Anda bersama salah seorang rekan setim kerja Anda melakukan kunjungan ke kantor klien, ada salah satu klien yang tidak profesional, maka Anda akan A. Melaporkan klien tersebut ke pihak yang berwajib. Ini sepertinya bukan pilihan yang punya poin yang paling tinggi. Lanjut, B. Mencoba untuk tidak terlalu kaku dan angkuh dalam menggali informasi dari klien tersebut, sehingga ia bisa lebih profesional. Nah, di sini sepertinya poin B ini pilihan yang baik ya, karena kita berusaha untuk membangun lingkungan yang tidak kaku, kemudian kita berusaha untuk membuat si klien ini nyaman dan sehingga dia bisa memberikan informasi yang lebih kepada kita ya. Yang C, meminta rekan Anda untuk lebih mahir dalam bernegosiasi dengan klien tersebut. Ini jelas kita bisa menyinggung perasaan dari rekan kita ya, karena kita meragukan kemampuannya. Ini jelas bukan pilihan yang paling tinggi poinnya. Kemudian D, mencoba untuk tetap bisa mencari informasi walau Anda harus mengancamnya. Pengancaman ini di sini tidak boleh kita lakukan. Ini jelas juga bukan jawabannya. E, melaporkan klien tersebut kepada atasan Anda. Ini juga sepertinya tidak, karena selagi kita bisa menghandle situasi tersebut, kita harus dapat mengerjakan hal tersebut. Kalau misalnya kita udah berusaha maksimal dan tetap nggak bisa, baru kita bisa lapor. Jadi jawaban untuk nomor 10 adalah pilihan yang B. Mencoba untuk tidak terlalu kaku dan angkuh dalam menggali informasi dari klien tersebut, sehingga ia bisa lebih profesional. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman punya jawaban yang berbeda, boleh di komen di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.